Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto. Untuk kesempatan kali ini kita mau berbagi tips lagi nih, karena kemarin banyak yang bertanya di komentar, "Bang, kenapa bang auranti saya kok flaringnya cuma sebentar? Bang, kenapa kok auranti saya malah mojok, malah nguncup, asalnya waktu saya beli itu mangap-mangap, bahkan flaring tangan gitu. Kalau udah mangap otomatis pasti flaring tangan ya." Nah, itu sekarang kita akan jawab permasalahannya. Biasanya itu karena mentalnya down. Nah, penyebab mental down itu apa saja akan kita bahas di konten kali ini. Dan untuk cara mengembalikan mentalnya itu seperti apa akan kita bahas juga ya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya kalian klik tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa kalian aktifkan lonceng notifikasinya. Karena kalau kalian mengaktifkan lonceng notifikasi, otomatis ketika kita update kalian akan mendapatkan pemberitahuan. Dan jika kalian subscribe, kalian akan mendapatkan pahala dan akan membuat kami lebih semangat lagi untuk berkarya. Tanpa banyak basa-basi, gaskeun langsung ke videonya. Oke, sekarang kita akan coba bahas dulu penyebab auranti mentalnya bisa down itu kenapa. Biasanya pengalaman kami itu auranti yang mentalnya down itu karena sang owner atau pemilik itu tergesa-gesa ingin membuat aurantinya mangap-mangap. Nah, itu biasanya terjadi karena melakukan penggedoran yang tidak tepat. Nah, biasanya kan kalau untuk treatment mangap itu, auranti itu biasanya di posisi digedor-gedor ya, alias di kieu-kieu tah. Dong pokoknya. Nah, gitu. Nah, ini juga salah satu ciri auranti mental down itu ketika flaring dia selalu menghadap ke belakang. Nah, seperti ini nih. Ketika dia flaring pasti dia akan ke belakang. Nah, biasanya itu terjadi karena kesiapan auranti kalian itu belum siap. Dalam artian ketika kalian mencoba flaring tangannya itu auranti sebetulnya belum kunci ya flaring tangannya. Biasanya nah, posisi seperti ini kalian langsung gedor di bagian muka, sehingga bisa membuat auranti kalian itu mentalnya menjadi down begitu. Biasanya sih seperti itu untuk bisa disebutnya penyebab utama ya untuk auranti yang mental down. Yang kedua juga biasanya itu karena kalian memberi makan yang terlalu banyak. Atau bisa membuat auranti kalian itu oversize. Dalam bahasa Sundanya itu genut. Genut itu gendut. Karena kita orang Sunda, jadi bilangnya genut. Nah, seperti itu. Kenapa ikan gendut itu kebanyakan jadi ikan yang kurang aktif? Ya, bisa kita analogikan ke manusia. Apabila terlalu kenyang, porsi makannya, terus bobot tubuhnya juga terlalu besar, biasanya itu akan membuat manusianya sendiri itu menjadi malas dan kebanyakan ingin berdiam diri. Nah, begitupun dengan cana auranti kalian. Apabila cana auranti kalian terlalu gendut, ya itu juga salah satu penyebab auranti kalian menjadi mager dan bahkan bisa sampai membuat mental ikan kalian itu menjadi down. Mungkin untuk penyebabnya segitu ya, yang secara umum, atau ada lagi tambahan, Bung Barik? Biasanya pindah tank. Nah, biasanya juga karena pindah tank, karena dengan tank. Betul, karena untuk adaptasinya sendiri untuk ikan yang belum mempunyai mental baja itu biasanya ada aja gitu ketika pindah tank atau ganti settingan tank. Bahkan ketika kita melakukan water change juga itu bisa merubah mental auranti kalian. Makanya kenapa saya sarankan mental yang utama itu kembali lagi ya seperti itu, agar ketika ikan auranti kalian pindah tank, melakukan ganti air ataupun apapun, itu mental auranti kalian itu tetap menjadi mental yang sangat baja, bahkan tidak akan mengubah sedikit pun ya kalau misalkan emang aurantinya udah
ngunci gitu. Nah itu bisa membuat auranti kalian itu tidak akan memerlukan waktu yang lama untuk adaptasi di tank baru. Nah untuk auranti kita ini kebetulan sedang ada problem karena auranti ini mentalnya agak sedikit down. Ya biasanya mental down itu ya seperti ini nih contohnya nih. Kadang flaring, kadang enggak. Terus kadang kuncup, kadang enggak. Kadang ketika flaring dia langsung ke belakang. Itu karena emang dari pemilik awalnya itu ikan ini tuh selalu digedor di mana saja gitu. Jadi ketika ikannya ada, kelihatan muka, kelihatan apa, langsung aja digedor. Nah itu merupakan satu kesalahan juga untuk kiper auranti ya. Nah sekarang langsung aja kita ke pembahasan bagaimana cara untuk mengembalikan mental ikan auranti kalian. Untuk langkah yang pertama, biasanya untuk pengalaman kami di kamar satu itu biasanya kita mengurangi air. Nah, segimana ukuran airnya? Tunggu dulu, kita kurangi dulu airnya. Nah, lupa satu lagi untuk penyebabnya sendiri itu biasanya karena kurangnya interaksi antara pemilik ikan dan ikannya. Jadi membuat ikan auranti kalian itu ya kalau kurang interaksi ya mager lagi lah. Itu udah mau segalak apapun ikan biasanya sepengalaman kami itu tetap akan mager lagi kalau kurang interaksi. Nah ini untuk ukuran tinggi airnya segini nih. Nih, ini kalau dari tinggi tank lihat. Ini tanknya sih tinggi. Jadi kita gunakan kurang dari setengah atau bisa dibilang 1/4 atau 30% dari 30% ya, 30% dari tinggi tank. Nah itu langkah pertama yang kita lakukan biasanya mengurangi air. Langkah selanjutnya biasanya kita lanjut ke treatment puasa. Tapi sebelum ikan dipuasakan, kita biasanya memberikan dulu ikan katak bizer supaya dia kuat di kadek. Atau dalam artian Jago tawuran. ya, tapi enggak, itu bencana. Jadi sebelum kita puasakan biasanya kita berikan katak sawah. Untuk ukuran ikan di atas 25 biasanya kita berikan 2 ekor. Terus kita puasakan kurang lebih 3-4 hari untuk ngelihat respon mentalnya lagi ya, apakah udah kembali atau enggak. Nah itu untuk waktu kembali mentalnya itu kita nggak bisa prediksi cepat atau lambat, itu tergantung ikannya sendiri. Ada yang bisa langsung, bahkan ketika air dikasih pendek juga ikannya langsung mentalnya keluar lagi, ada yang enggak juga gitu. Nah itu tergantung ikannya juga. Yang pertama itunya, yang penting kita lakukan treatmentnya, kurangi air, terus kita puasakan. Tapi sebelum puasa kita beri katak dulu. Nah itu untuk waktunya tadi udah saya jelaskan, 3-4 hari kita puasakan. Dan selanjutnya kita berikan pakan seperti biasanya aja. Apalagi kalau mentalnya udah kembali ya kembali ke porsi dia aja gitu untuk pola pemberian pakannya. Kecuali kalau ikannya gendut, nah kalian bisa mencoba puasanya lebih lama, bukan lebih lama waktunya, tapi pola kasih makannya jadi 1 minggu 2 kali aja, begitu. Nah selanjutnya setelah kita melakukan hal itu, kita bisa menyimpan cermin nih. Kita bisa menyimpan cermin. Kalau saya biasanya di pojokan seperti ini. Untuk ukuran cerminnya sendiri itu bisa lebih besar ya dari sini. Lebih besar lebih baik. Nah kita simpan di pojokan aja gitu. Nah agar si auranti tersebut seperti melihat lawan terus gitu. Nah jadi untuk ikannya sendiri akan membuat mentalnya cepat kembali, cepat pulih. Nah atau bisa kita lakukan, kalau misalkan posisi tanknya itu berdampingan dengan ikan auranti yang lain, bisa kita gunakan sistem buka tutup sekat ya. Itu tuh buka seperti cupang. Seperti cupang dikokopkeun kalau bahasa Sundanya mah. Kalau bahasa kerennya biar ngedok gitu. Maaf barusan videonya kepotong, jadi sekarang kita lanjut. Nah itu kenapa kita
kalau misalkan emang aurantinya ada 2 dan tanknya bersebelahan itu agar memunculkan mentalnya kembali. Ya, begitu. Selanjutnya mungkin kita memberikan arus, bukan mungkin, tapi kita akan memberikan arus kepada auranti yang mental down dengan tujuan agar ikan lebih aktif. Nah, seperti ini saya contohkan kenapa saya menggunakan pipa lagi dan saya belokkan airnya, karena kalau misalkan nggak saya kasih pipa, itu air dari atas ke bawah itu terlalu kencang. Nih dari sini, sini. Dan itu bisa membuat pasir berantakan, yang lebih ngerinya lagi bisa membuat Ikan ketinggang. ikan ketinggang. Itu jadi siripnya tuh takutnya patah Atau jadi bengok. bengkok. Nah, jadi saya gunakan pipa lagi untuk membelokkan air supaya si arus air terjunnya itu tidak terlalu mengerikan untuk si ikan. Wow, Gitu. mengerikan. Alau. Nah, langkah selanjutnya kita perbanyak interaksi dengan ikan. Ya, untuk interaksinya bisa kita beri tangan seperti ini, atau kalau misalkan ikannya nggak mau flaring, kita bisa berikan kaca. Nah, agar ikannya itu ya setiap ketemu kita dia mau flaring aja gitu. Itu terus kita sering godain juga ikan kalau misalkan emang posisi ikannya mentalnya sangat down. Kita bisa pancing dulu ikan dengan mainan seperti ini nih. Pura-pura cacing. Ya, cacing-cacingan lah. Ini ikannya belum lihat ya. Nah, bisa kita, yang penting ikannya aktif dulu aja. Nah, setelah ikan aktif, kita bisa ganti dengan cermin. Terus kalau udah cermin seperti ini, bisa ganti dengan tangan. Tuh, seperti ini contohnya. Nah, itu bisa kita lakukan berulang kali sampai ikan itu mentalnya benar-benar kembali. Nah, ini tips yang paling terakhir, yang paling kalau di Mobile Legends itu namanya ulti. Ultinya ini kalau misalkan kita udah pusing, loh kok mentalnya nggak naik-naik lagi, kita bisa menggunakan ulti ini nih. Caranya, kita ambil styrofoam, kita isi dengan air, kita campur daun ketapang, terus kita simpan ikan itu di dalam styrofoam yang udah kita campur air ketapang kurang lebih 1 minggu, dan kita beri pakan 1 kali saja di pertengahan minggu itu. Misalkan kalau dari hari Senin kita kasih pakannya hari Kamis, dan makannya kalau bisa kalian beri katak sawah dulu. Setelah 1 minggu kalian jahit lagi ke tank, dan posisi tanknya harus air pendek dulu, begitu. Itu ulti dari kami. Itu kalau kita udah mentok ikan kok nggak naik-naik lagi mentalnya, ya kita lakukan seperti itu biasanya. Nah, mungkin untuk tipsnya yang kita berikan cukup sekian, dan nanti ketika ikannya sudah mentalnya kembali, kalian jangan cepat-cepat menaikkan air langsung tinggi, karena takutnya ikan terkena pH shock. Jadi kalian tambahin aja perharinya sedikit-sedikit aja, kurang lebih 2 cm sampai 3 cm. Besoknya tambah lagi, dan sampai ke airnya Penuh. Mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan di konten kali ini. Semoga bisa membantu kalian untuk mengembalikan mental auranti kalian yang down, dan juga bisa bisa membuat kalian menjadi sehat. Amin. Saya bingung harus ngomong apa barusan. Iya, sehat pokoknya, karena lihat ikannya sehat. Ya gitu. Jadi sehat pikirannya. Sehat aja ya. Ya. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan di konten kali ini. Jangan lupa kalian share, komen, and like. Dan jangan lupa juga kalian subscribe channel Kamar Sato, bukan Kamar Soto.